Suamiku memecatku saat rapat dan menyerahkan posisiku pada gundiknya. Dia menyuruhku pulang untuk menjadi istri yang mengurus rumah. Dia merasa menang. Dia lupa bahwa aku yang membangun perusahaan ini dari nol. Dalam 30 menit, mereka akan hancur berantakan sepenuhnya. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, udara di dalam ruang rapat utama di lantai 15 terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Mesin pendingin ruangan seolah bekerja 2 kali lipat lebih keras. Atau mungkin perasaanku saja yang menangkap firasat buruk sejak aku melangkahkan kaki ke dalam gedung kantor ini. Jam besar di dinding menunjukkan pukul 9 tepat. Semua kepala divisi, manajer, dan jajaran petinggi perusahaan sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Di hadapan mereka, terdapat tumpukan map berisi laporan keuangan kuartal ketiga yang sudah kusiapkan semalaman suntuk. Aku duduk di kursi direktur utama, posisi yang sudah kutempati selama 5 tahun terakhir, menatap wajah-wajah yang selama ini bekerja bersamaku membangun perusahaan ini dari sekadar mimpi kecil menjadi sebuah kerajaan bisnis yang diperhitungkan. Pintu ruang rapat berbahan kaca tebal itu terbuka. Raka, suamiku, melangkah masuk dengan gaya angkuhnya yang khas. Jas mahalnya yang dijahit khusus oleh penjahit ternama tampak pas membalut tubuhnya. Dagu terangkat, langkahnya mantap, dan seulas senyum tipis yang selalu berhasil mengecoh banyak orang menghiasi bibirnya. Namun, ada yang berbeda hari ini. Raka tidak datang sendiri. Tepat di belakangnya, mengekor seorang perempuan muda dengan rok ketat selutut dan kemeja sutra yang kancing atasnya sengaja dibiarkan terbuka. Siska. Dia adalah karyawan baru yang masuk 6 bulan lalu, menempati posisi staf administrasi yang entah bagaimana dengan cepat diangkat menjadi asisten pribadi suamiku. Siska berjalan dengan dagu terangkat, tatapan matanya menyapu sekeliling ruangan dengan sorot meremehkan, seolah dia adalah ratu yang baru saja memasuki istananya. Aku hanya memperhatikan mereka dalam diam, menekan segala pertanyaan yang mulai bermunculan di kepalaku. Raka menarik kursi tepat di seberangku, di ujung meja yang lain, sementara Siska berdiri tak jauh di belakangnya, melipat tangan di dada dengan senyum simpul yang memuakan. "Selamat pagi, semuanya," sapa Raka dengan suara baritonnya yang lantang, memecah keheningan ruang rapat. "Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini, rapat tidak akan berjalan seperti biasanya. Kita tidak akan membahas laporan kuartal ketiga yang membosankan itu. Hari ini, ada pengumuman penting yang harus saya sampaikan demi kemajuan dan masa depan perusahaan kita." Keningku berkerut halus. Raka tidak pernah ikut campur dalam urusan operasional harian. Dia adalah wajah perusahaan, pihak yang bertugas menjamu tamu, bermain golf dengan relasi, dan tersenyum di depan kamera. Urusan dapur perusahaan, mulai dari negosiasi kontrak, manajemen risiko, hingga pengelolaan arus kas, sepenuhnya berada di tanganku. Mengapa tiba-tiba dia mengambil alih kendali rapat? "Evelyn." Raka menyebut namaku, tatapannya tajam menembus manik mataku. Tidak ada panggilan sayang, tidak ada sapaan hangat selayaknya sepasang suami istri. Aku sudah memikirkan hal ini matang-matang. Selama beberapa tahun terakhir, kamu sudah bekerja terlalu keras. Terlalu banyak waktu yang kamu habiskan di kantor ini. Aku menahan napas, mencoba menebak kemana arah pembicaraannya. Apakah dia ingin aku mengambil cuti? Ataukah dia tiba-tiba peduli pada kesehatanku? Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya selanjutnya bagaikan petir di siang bolong. "Mulai sekarang, posisi direktur akan digantikan oleh karyawan terbaik pilihanku," ucap Raka dengan nada suara yang sengaja dikeraskan, memastikan setiap telinga di ruangan itu mendengarnya dengan jelas. Dia kemudian menoleh ke belakang, menatap Siska dengan pandangan penuh kebanggaan, lalu kembali menatapku. "Kamu di rumah saja, jadi istri yang baik. Urus rumah dan keperluanku. Enak, bukan? Kamu tidak perlu lagi capek datang ke kantor untuk bekerja. Biar perusahaan ini kuambil alih sepenuhnya." Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada satupun yang berani bernapas terlalu keras. Aku bisa melihat dari sudut mataku, Pak Danu sang manajer personalia menelan ludah dengan susah payah. Bu Rini dari bagian keuangan menutup mulutnya dengan kedua tangan, tampak sangat terkejut.
Semua mata kini tertuju padaku, menunggu reaksiku. Beberapa menatap dengan rasa kasihan, beberapa dengan kebingungan, dan aku tahu pasti, ada yang diam-diam merasa senang. Di detik pertama, jantungku seakan berhenti berdetak. Aku terkejut. Sungguh, aku tidak pernah menyangka pengkhianatan ini akan dilakukan secara terang-terangan di depan puluhan pasang mata karyawanku sendiri. Di detik berikutnya, rasa geram yang luar biasa panas menjalar dari dada hingga ke ubun-ubunku. Darahku mendidih. Aku menatap Raka, lalu beralih menatap Siska yang kini tersenyum lebar tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dikira aku tidak tahu tujuan pemecatanku ini? Mereka pikir aku bodoh? Semua ini tidak ada hubungannya dengan kesehatanku atau keinginannya melihatku beristirahat di rumah. Ini murni agar mereka berdua bisa terus bersama di kantor, tanpa pengawasanku. Agar mereka bisa bermesraan di ruang kerja, tanpa perlu takut pintu akan terbuka tiba-tiba olehku. Penggantiku adalah gundiknya. Karyawan terbaik yang dia maksud tidak lebih dari seorang perempuan simpanan yang hanya pandai merias wajah dan merayu atasan, tanpa tahu sedikitpun bagaimana cara menjalankan sebuah perusahaan berskala nasional. Rasa marah itu begitu besar hingga nyaris membuatku ingin menggebrak meja, meneriakkan semua kebusukan mereka, dan melempar tumpukan laporan di depanku tepat ke wajah angkuh Raka. Namun, aku menarik napas panjang. Sangat panjang dan lambat. Kekuatanku selalu terletak pada ketenanganku. Ibu selalu berpesan kepadaku sejak kecil, kemarahan yang meledak-ledak hanya akan membuat kita terlihat lemah dan kehilangan akal sehat. Semakin disakiti, aku harus semakin tenang. Semakin aku ditekan, aku harus semakin penuh perhitungan dalam bertindak. Aku menghembuskan napas perlahan, membiarkan ketenangan yang dingin merasuki setiap pori-pori kulitku. Raka menatapku, jelas menunggu aku menangis, memohon, atau membuat keributan yang akan semakin membenarkan tindakannya untuk mengusirku dari tempat ini. Tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Aku menyunggingkan sebuah senyuman. Bukan senyuman sedih, apalagi senyuman pasrah. Itu adalah senyuman sinis yang sangat dingin, yang membuat kening Raka tiba-tiba berkerut bingung. Jadi, suaraku memecah keheningan, mengalun tenang dan stabil tanpa getaran sedikitpun. Kamu memecatku. Di sini. Di depan semua orang. Ini demi kebaikan kita bersama, Evelyn. Kamu harus belajar menjadi istri yang penurut. Balas Raka, mencoba terdengar berwibawa meski aku bisa menangkap kilat keraguan di matanya saat melihat senyumanku. Dan Siska yang akan menggantikanku? Tanyaku lagi, kali ini menatap langsung ke arah perempuan muda itu. Siska membusungkan dadanya, melangkah maju hingga berdiri sejajar dengan Raka. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu Evelyn. Bapak sudah sangat percaya pada kemampuan saya. Ibu tidak perlu khawatir. Silakan beristirahat di rumah dengan tenang. Ucapnya dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, tapi syarat akan bisa dan ejekan. Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat pelan namun terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Aku menatap Raka dalam-dalam. Apakah laki-laki ini benar-benar amnesia? Apakah dia lupa bagaimana kami memulai semuanya? 7 tahun yang lalu, perusahaan ini tidak ada. Yang ada hanyalah sebuah garasi kecil berdebu yang kami sewa dengan uang tabunganku sendiri. Akulah yang menyusun proposal bisnis dari pagi hingga pagi lagi. Akulah yang berkeliling kota dengan sepeda motor bekas, memohon waktu 5 menit dari para investor untuk mendengarkan presentasiku. Akulah yang merancang sistem, mencari klien pertama, dan menjaga arus kas saat kami nyaris bangkrut di tahun kedua. Raka hanya pria berwajah tampan yang pandai berbicara. Dia adalah etalase, sementara aku adalah fondasi, dinding, dan atap dari bangunan kokoh bernama perusahaan ini. Tanpaku, perusahaan ini hanyalah cangkang kosong yang rapuh. Dan kini, dengan sombongnya dia ingin mengambil alih cangkang itu dan memberikannya pada seorang perempuan yang bahkan tidak tahu bedanya neraca keuangan dan daftar belanjaan. Baiklah, ucapku sambil berdiri dari kursiku. Aku merapikan jas kerjaku dengan tenang. Tidak terburu-buru. Aku mengambil pulpen mahalku, menutup buku catatanku, dan memasukkannya ke dalam tas kulitku. Setiap gerakanku diikuti oleh puluhan pasang mata yang masih terbelalak tak percaya. Kamu menerimanya begitu saja? Tanya Raka, nada suaranya terdengar antara lega dan tidak percaya. Dia jelas sudah mempersiapkan diri untuk sebuah drama pertengkaran yang panjang.
Aku menghentikan gerakanku, menatapnya dengan pandangan mengasihani. Tentu saja, suamiku sayang. Jika memang itu keinginanmu, aku akan pulang. Aku akan menjadi istri yang baik dan mengurus rumah. Aku mengitari meja rapat, berjalan melewati para manajer yang menundukkan kepala mereka. Saat aku tiba di dekat pintu, aku berhenti tepat di sebelah Siska. Aku menoleh padanya, memindai penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu tersenyum tipis. Selamat menikmati kursiku, Siska. Kuharap kamu tahu cara menggunakannya, bisikku padanya, cukup keras untuk didengar oleh Raka. Lalu aku menatap Raka untuk yang terakhir kalinya di ruangan itu. Kau bilang ingin mengambil alih perusahaan ini sepenuhnya? Silakan. Ambil saja. Tapi ingat satu hal, Raka. Membangun sebuah kerajaan butuh waktu bertahun-tahun, keringat, dan darah. Tapi untuk menghancurkannya, aku sengaja menggantung kalimatku, melirik jam tangan perak di pergelangan tangan kiriku. 30 menit sudah lebih dari cukup. Tanpa menunggu balasannya, aku memutar tumitku dan melangkah keluar dari ruang rapat. Pintu kaca itu tertutup perlahan di belakangku, memisahkan aku dari masa laluku, dari suami pengkhianat, dan dari perusahaan yang sebentar lagi akan menjadi kuburan bagi kesombongan mereka. Saat aku berjalan menyusuri lorong yang sepi menuju lift, aku tidak menangis. Tidak ada satu tetes air mata pun yang jatuh. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini kupikul sendiri akhirnya terlepas. Raka telah melakukan kesalahan terbesarnya hari ini. Dia membangunkan seekor naga yang selama ini tertidur lelap, merawatnya. Dan sekarang, mari kita lihat seberapa lama mereka bisa bertahan dalam neraka yang baru saja mereka ciptakan sendiri. Hitungan mundur 30 menit dimulai dari sekarang. Udara di luar gedung perkantoran terasa sangat menyegarkan. Matahari pagi bersinar cerah, seolah ikut merayakan kemerdekaanku hari ini. Aku berjalan menuju area parkir dengan langkah ringan, tidak seperti biasanya di mana pundakku selalu terasa berat memikirkan target bulanan dan omzet perusahaan. Angin sepau-sepau menerpa wajahku, menyapu sisa-sisa ketegangan yang sempat singgah di ruang rapat tadi. Sapaan ramah dari Pak Udin, satpam gedung yang sudah berjaga di sana sejak perusahaan kami menyewa satu lantai kecil bertahun-tahun lalu, menghentikan langkahku sejenak. Pagi, Bu Evelyn. Kok tumben pagi-pagi sekali sudah mau keluar? Ada pertemuan dengan klien di luar ya, Bu? Tanyanya sambil tersenyum hangat, tangan kanannya bersiap membuka palang pintu keluar. Aku membalas senyumannya dengan tulus. Pagi, Pak Udin. Tidak, Pak. Mulai hari ini saya sudah tidak bekerja di sini lagi. Saya mau pulang, istirahat, jawabku tenang. Mata tua Pak Udin terbelalak kaget. Loh? Maksudnya bagaimana, Bu? Ibu kan yang punya perusahaan ini. Kok malah berhenti? Ada pergantian manajemen, Pak Udin. Tidak apa-apa. Bapak jaga kesehatannya, tetap semangat kerjanya, ucapku tanpa berniat menjelaskan lebih panjang. Aku tahu dalam beberapa jam ke depan, berita tentang pemecatanku akan menyebar ke seluruh penjuru gedung. Aku masuk ke dalam mobil SUV putihku, sebuah mobil yang kubeli murni dari hasil dividen pribadiku, bukan dari kas perusahaan apalagi dari uang Raka. Aku menyalakan mesin, mendengarkan deru halusnya sejenak, lalu menyalakan sistem pendingin. Namun, aku tidak langsung menginjak pedal gas. Aku memundurkan jok, mengambil posisi paling nyaman, dan mengeluarkan tablet dari dalam tas kerjaku. 30 menit. Waktu yang sangat singkat, namun sangat krusial. Raka dan gundiknya mungkin berpikir bahwa perusahaan ini bisa berjalan secara otomatis, seperti mesin cuci yang tinggal ditekan tombolnya. Mereka buta pada kenyataan bahwa seluruh urat nadi operasional perusahaan ini terhubung langsung denganku. Namaku yang tertera pada dokumen legalitas. Tanda tanganku yang disetujui oleh pihak bank. Dan yang paling penting, seluruh akses sistem utama, dari database klien, sistem persetujuan vendor, hingga token bank untuk transaksi keuangan, terenkripsi atas nama Evelyn pribadi. Jari-jariku menari lincah di atas layar tablet. Aku masuk ke dashboard utama server perusahaan. Hanya butuh beberapa ketukan untuk masuk sebagai super administrator. Hal pertama yang kulakukan adalah mencabut seluruh hak akses milik Raka. Pria itu selama ini memiliki akses read-only hanya untuk sekadar memantau laporan. Tapi kini,
bahkan untuk melihat saldo kas pun dia tidak akan bisa. Selanjutnya, aku masuk ke sistem database klien VIP. Ini adalah jantung dari perusahaan. Para investor besar dan klien raksasa yang selama ini menyuntikkan dana miliaran rupiah. Mereka tidak bekerja sama dengan perusahaan, mereka bekerja sama denganku. Kepercayaan mereka ada padaku, bukan pada Raka yang hanya pandai bermain kata. Aku menekan tombol lockout masif, mengubah password utama, dan mengunci seluruh database ke dalam server pribadi yang tidak terhubung dengan jaringan kantor. Terakhir, aku menonaktifkan portal persetujuan vendor. Semua tagihan masuk, semua permintaan bahan baku, semua kontrak yang membutuhkan tanda tangan elektronik, langsung terkunci otomatis. Status di layar berubah dari indikator hijau menjadi merah menyala dengan tulisan kapital, Access Denied. Kontak main administrator. Aku tersenyum puas melihat layar tabletku. Sistem perusahaan kini lumpuh total. Ibarat sebuah mobil mewah, aku baru saja mencabut mesinnya dan hanya menyisakan kerangka kosongnya untuk Raka dan Siska. 20 menit telah berlalu sejak aku melangkah keluar dari ruang rapat. Aku meletakkan tablet di kursi penumpang dan mengambil ponselku. Aku tahu, badai akan segera datang. Benar saja, sebuah pesan singkat masuk dari Maya, asisten pribadiku yang sangat setia. Maya adalah satu-satunya orang di kantor yang tahu betul seberapa parah Raka tidak berguna, dan seberapa keras aku bekerja. Maya, Bu Evelyn. Ibu baik-baik saja? Ini di kantor sedang kacau balau, Bu. Selesai rapat tadi, Pak Raka bawa perempuan itu masuk ke ruangan ibu. Tapi waktu si perempuan itu coba nyalain komputer utama, layarnya merah semua. Dia nggak bisa buka data klien sama sekali. Aku tertawa pelan membaca pesan Maya. Jemariku mengetik balasan dengan cepat. Evelyn, aku sangat baik. Maya, jangan panik. Nikmati saja pertunjukannya. Terus laporkan apa yang terjadi. Hanya butuh waktu 1 menit bagi Maya untuk membalas kembali. Laporannya kali ini lebih panjang dan lebih detail, membuatku seakan bisa melihat langsung kepanikan di lantai 15 itu. Maya, ya ampun, Bu. Perempuan itu sekarang nangis-nangis di dalam ruangan, karena dituduh merusak sistem sama Pak Raka. Pak Raka teriak-teriak panggil tim IT. Tapi orang IT bilang enkripsi sistemnya lapis 3, dan cuma ibu yang pegang kuncinya. Orang IT-nya nyerah, Bu. Mereka bilang butuh waktu berbulan-bulan buat nembus sistem itu tanpa password dari ibu. Luar biasa. Aku membayangkan wajah Angku Siska yang kini dipenuhi air mata dan maskara yang luntur. Di mana kehebatannya sebagai karyawan terbaik? Di mana kesombongan Raka yang merasa bisa mengambil alih segalanya dalam semalam? Menit ke-28. Ponselku berdering dengan kencang. Nama pemanggil di layar membuat senyumku semakin mengembang. Pak Johan, Direktur PT Adidaya Abadi, investor terbesar sekaligus klien VIP yang menyumbang hampir 50% dari total pendapatan perusahaan kami. Pak Johan adalah orang tua yang tegas, teliti, dan sangat tidak menyukai perubahan mendadak yang tidak masuk akal. Aku membiarkan ponsel itu berdering hingga deringan ketiga sebelum mengangkatnya dengan nada tenang. Selamat pagi, Pak Johan. Ada yang bisa saya bantu? Sapaku ramah. Suara di seberang sana terdengar berat dan penuh amarah yang tertahan. Evelyn, apa-apaan ini? Saya baru saja mendapat notifikasi otomatis dari sistem bahwa mulai hari ini, kamu tidak lagi memegang kendali atas proyek raksasa kita di Surabaya. Dan posisimu digantikan oleh siapa? Siska? Siapa itu Siska? Saya tidak pernah mendengar namanya. Saya tidak pernah melihat rekam jejaknya, dan saya menolak keras menyerahkan uang puluhan miliar saya di tangan anak kemarin sore. Aku menarik napas panjang, memasang nada suara yang terdengar menyesal namun pasrah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Johan. Tapi ini adalah keputusan mutlak dari suami saya, Pak Raka, selaku Presiden Direktur. Beliau baru saja memecat saya setengah jam yang lalu di depan seluruh karyawan. Beliau menginginkan saya fokus mengurus rumah tangga dan menyerahkan proyek Bapak kepada asisten pribadinya. Hening sejenak di seberang telepon. Aku bisa mendengar helaan napas kasar Pak Johan. Kurang ajar, umpat Pak Johan menggelegar. Raka benar-benar kehilangan akalnya. Dia pikir dia siapa berani bermain-main dengan uang saya? Dengar, Evelyn.
Saya bekerja sama dengan perusahaan itu karena kamu. Kontrak itu saya tanda tangani karena saya percaya pada kepalamu, pada perhitunganmu. Jika kamu keluar, saya tarik semua dana saya hari ini juga. Saya sangat menghargai kepercayaan Bapak selama ini. Tapi sayangnya, kedua tangan saya sudah diikat. Jika Bapak ingin membatalkan kontrak, sesuai prosedur, Bapak harus langsung menghubungi manajemen baru. Silakan hubungi Pak Raka langsung. Pak, saya permisi. Aku menutup telepon dengan perasaan menang. Aku tahu karakter Pak Johan. Begitu telepon ini ditutup, dia akan langsung menelepon Raka dan memaki-makinya habis-habisan. Tepat di menit ke-30, ponselku kembali berdering. Kali ini, nama suamiku, mantan atasanku, muncul di layar. Raka. Aku menatap layar yang menyala itu dengan perasaan puas. 30 menit yang lalu, dia berdiri bagai dewa yang menjatuhkan hukuman padaku. Kini, dia pasti sedang kalang kabut seperti tikus yang terjebak di dalam labirin yang terbakar. Aku menekan tombol terima panggilan dan menempelkan ponsel ke telinga, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Evelyn. Suara Raka terdengar melengking, kehilangan semua wibawa dan bariton sok jantannya yang biasa ia pamerkan. Napasnya terengah-engah, terdengar suara langkah kaki yang mondar-mandir di seberang sana. Apa yang kamu lakukan? Kenapa semua sistem terkunci? Passwordnya apa? Tim IT tidak bisa masuk. Dan kenapa Pak Johan tiba-tiba menelepon mengamuk mau membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi? Evelyn, jangan main-main ya kamu. Aku tertawa renyah, tawa yang benar-benar lepas dari dasar hatiku. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi mobil, menikmati setiap getaran kepanikan dari suara pria yang selama bertahun-tahun telah mengkhianatiku itu. Loh, kenapa kamu marah-marah? Sayang, jawabku dengan nada polos yang sangat kubuat-buat. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Bukankah kamu sendiri yang menyuruhku untuk di rumah saja, menjadi istri yang baik dan mengurus keperluanmu? Evelyn, ini bukan waktunya bercanda. Kasih aku password servernya sekarang. Dan telepon Pak Johan, bujuk dia supaya tidak menarik dananya. Cepat, bentak Raka. Ketenanganku tidak terusik sedikitpun. Maaf, Raka. Mulai saat ini, urusan kantormu bukan urusanku lagi. Kamu punya karyawan terbaik pilihanmu, bukan? Siska yang cerdas, Siska yang mempesona. Mengapa tidak kamu suruh saja dia yang memecahkan enkripsi servernya? Mengapa tidak kamu suruh saja dia yang melobi Pak Johan dengan pesonanya itu? Dia kan direktur baru, masa urusan sekecil itu tidak bisa? Kamu sengaja menjebakku. Hah? Kamu sengaja menyabotase perusahaan ini. Raka berteriak histeris. Aku bisa membayangkan urat-urat di lehernya bermunculan dan wajahnya yang memerah menahan marah. Menjebakmu? Menyabotase? Aku mengulang kata-katanya dengan dingin. Tidak, Raka. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku. Akal sehatku, waktuku, dan sistem yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Selamat berjuang mempertahankan perusahaan itu tanpaku. Semoga cinta kalian cukup kuat untuk membayar utang miliaran rupiah. Tanpa memberi kesempatan Raka untuk membalas, aku memutus sambungan telepon. Aku mematikan ponsel kerjaku, mencabut kartu SIM-nya, dan melemparkannya ke laci dashboard mobil. Ponsel itu tidak akan pernah kunyalakan lagi. Aku memindahkan tuas persneling, menginjak pedal gas, dan melajukan mobilku keluar dari area parkir. Tujuanku hari ini bukan rumah. Tujuanku adalah sebuah kafe tenang di pusat kota, tempat aku akan menikmati secangkir kopi mahal sambil memikirkan langkah selanjutnya. Kehancuran mereka baru saja dimulai, dan aku akan memastikan setiap detiknya berjalan sangat menyakitkan bagi mereka. Mobilku meluncur membelah jalanan kota yang mulai dipadati oleh kendaraan lain. Matahari merangkak naik, memancarkan sinar hangat yang menembus kaca jendela mobil, seolah ikut merayakan kebebasan yang baru saja kudapatkan. Aku menurunkan sedikit kaca jendela, membiarkan angin pagi menerpa wajahku dan mengacak-acak rambutku. Selama 5 tahun terakhir, rute perjalananku di pagi hari selalu sama dan monoton. Dari rumah menuju gedung kantor, menghabiskan belasan jam di balik meja kerja, menatap layar komputer hingga mataku perih, lalu kembali ke rumah saat langit sudah gelap gulita.
Rutinitas itu telah mengurungku dalam sebuah penjara tak kasat mata yang kubangun sendiri, atas nama cinta dan kesetiaan pada seorang pria yang ternyata tidak lebih dari seorang parasit pengkhianat. Namun hari ini, rantai itu telah terputus. Aku memutar kemudi, mengarahkan mobilku menjauh dari kawasan perkantoran yang menyesakan itu, menuju sebuah tempat yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kukunjungi karena terlalu sibuk mengurus perusahaan Raka. Tujuanku adalah sebuah pusat perawatan tubuh dan spa premium yang terletak di kawasan elit ibu kota. Gedung bernuansa tropis dengan hiasan bambu dan suara gemercik air mancur itu menyambut kedatanganku. Begitu aku melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis, aroma terapi lavender dan chamomile yang menenangkan langsung menguar, menyapa indera penciumanku dan seketika mengendurkan urat-urat sarafku yang tegang. Resepsionis yang ramah menyambutku dengan senyuman hangat, menyodorkan buku menu perawatan yang tebal. Tanpa berpikir panjang, aku menunjuk paket perawatan paling mahal dan paling lama yang mereka miliki. Paket relaksasi total dari ujung rambut hingga ujung kaki selama 4 jam penuh. Aku menyerahkan kartu kreditku dengan perasaan ringan. Uang bukanlah masalah bagiku. Raka mungkin berpikir dia memegang kendali finansial dengan menduduki kursi direktur, tapi dia lupa bahwa seluruh pundi-pundi kekayaan pribadiku telah kuamankan sejak lama. Aku digiring menuju sebuah ruangan pribadi yang remang-remang, diiringi alunan musik instrumental bambu yang mengalun lembut. Terapis yang melayaniku dengan cekatan mulai memijat bahuku yang terasa kaku. Saat jari jemarinya menekan titik-titik lelah di punggungku, pikiranku melayang kembali pada kejadian di ruang rapat tadi. Siska, gundik suamiku itu, pasti sekarang sedang menangis terseduh-seduh karena tidak bisa memecahkan enkripsi server. Gadis bodoh itu mengira menjadi direktur hanyalah soal duduk manis di kursi kulit yang empuk, memakai baju desainer, dan memberi perintah. Dia tidak tahu bahwa di balik kursi itu terdapat tanggung jawab yang bisa menghancurkan kewarasan seseorang jika tidak memiliki kapasitas otak yang memadai. Dan Raka, pria yang selalu memuja kesempurnaan penampilannya itu, pasti sedang berkeringat dingin, menelepon sana-sini, mencoba menutupi kebodohannya di depan para pemegang saham dan klien penting yang mulai mencium bau kehancuran. Selama proses lulur dan pijat berlangsung, aku benar-benar mematikan segala pikiran tentang kantor. Aku membiarkan tubuhku dimanjakan, membiarkan sel-sel kulit matiku terkelupas bersamaan dengan segala rasa sakit hati dan kekecewaan yang selama ini kupendam. Aku tidak menangis. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa sedih kehilangan Raka. Mungkin karena rasa cintaku padanya sudah lama terkikis oleh keegoisannya, oleh sikap lepas tangannya terhadap perusahaan, dan oleh kebohongannya yang mulai tercium sejak beberapa bulan lalu. Pengkhianatannya dengan Siska hanyalah paku terakhir pada peti mati pernikahan kami. Ketika perawatan 4 jam itu selesai, aku melangkah keluar dari ruangan spa dengan perasaan seperti terlahir kembali. Tubuhku terasa sangat ringan, kulitku bersinar, dan pikiranku sejernih kristal. Aku merasa jauh lebih kuat, lebih tajam, dan lebih siap untuk menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Setelah merapikan riasan wajah dan rambut, aku melangkah keluar dari gedung spa dan memutuskan untuk mengunjungi sebuah kafe eksklusif bergaya Eropa yang terletak tak jauh dari sana. Kafe ini terkenal dengan racikan biji kopi impornya yang mahal dan suasana tenangnya yang cocok untuk mencari inspirasi. Aku memilih meja di sudut ruangan, di dekat jendela kaca besar yang menghadap langsung ke taman kota. Seorang pelayan berseragam rapi datang membawakan buku menu, dan aku memesan secangkir kopi hitam tanpa gula dan sepotong kue opera berlapis coklat pekat. Ketika pesananku datang, aku menghirup aroma kopi yang kuat itu dalam-dalam, lalu menyesapnya perlahan. Pahit yang elegan mengalir di tenggorokanku, disusul dengan rasa manis dan legit dari kue coklat yang lumer di mulut. Entah mengapa, kopi yang kuminum hari ini terasa jauh lebih nikmat dari biasanya. Kopi ini terasa seperti kemenangan. Saat aku sedang menikmati suapan keduaku, keheningan dan kedamaianku terusik oleh getaran kuat dari dalam tas tanganku. Itu bukan ponsel kerjaku yang sudah kubuang kartu SIM-nya, melainkan ponsel pribadiku. Nomor ini sangat rahasia, hanya diketahui oleh keluarga inti dan, tentu saja, suamiku. Aku meraih ponsel itu dengan gerakan santai, menatap layar yang berkedip-kedip menampilkan nama, Raka suamiku, dengan foto kami berdua saat liburan ke Bali 3 tahun lalu. Wajah tersenyum di foto itu kini terlihat sangat memuakkan bagiku. Aku membiarkan ponsel itu berdering cukup lama, menghabiskan suapan kue coklatku, mengelap bibirku dengan tisu secara perlahan,
barulah aku menekan tombol hijau dan mendekatkan benda pipi itu ke telingaku. "Halo, suamiku sayang." Sapaku dengan nada suara yang sangat lembut, semanis madu, kontras dengan hatiku yang sedingin es. Di seberang sana, aku bisa mendengar suara napas Raka yang memburu, disusul dengan suara barang jatuh dan tangisan seorang perempuan yang sangat kukenali. "Siska." Keadaan di sana pasti sudah seperti kapal pecah. "Evelyn, dari mana saja kamu? Kenapa nomor kantormu tidak aktif sama sekali? Kamu tahu bencana apa yang sedang terjadi di sini?" "Hah?" Suara Raka menggelegar menembus gendang telingaku, penuh dengan kemarahan, kepanikan, dan rasa frustrasi yang luar biasa. Dia tidak lagi berusaha menjaga citra wibawanya. Aku tertawa pelan, mengaduk kopiku dengan sendok kecil. "Nomor kantor? Tentu saja aku mematikannya, Raka. Aku kan sudah dipecat. Untuk apa aku menyimpan nomor yang dibayar oleh perusahaan yang sudah membuangku? Dan dari mana saja aku? Aku baru saja selesai spa, merawat diri, lalu sekarang sedang menikmati secangkir kopi yang sangat lezat. Bukankah kamu yang menyuruhku untuk bersantai dan mengurus keperluanku sendiri?" "Jangan gila kamu, Evelyn. Ini bukan waktunya membalas dendam dengan cara kekanak-kanakan seperti ini. Perusahaan sedang kacau balau. Sistem logistik terkunci, vendor bahan baku menolak mengirimkan barang karena tidak ada persetujuan darimu, dan bank baru saja menelepon mengancam akan membekukan rekening perusahaan karena ada aktivitas pergantian akses yang mencurigakan. Berikan aku password utama servernya sekarang juga." Raka setengah berteriak. Suaranya terdengar nyaring dan menyedihkan. "Kekanak-kanakan? Membalas dendam?" Tanyaku dengan nada polos yang kubuat-buat, sengaja memancing emosinya lebih jauh. "Aku tidak membalas dendam, Raka. Aku hanya menuruti perintah suamiku. Kamu bilang aku terlalu lelah bekerja, dan kamu ingin aku menjadi istri yang baik di rumah. Kamu bilang ingin mengambil alih perusahaan sepenuhnya dengan karyawan terbaik pilihanmu. Jadi, aku memberikan panggung itu sepenuhnya untuk kalian berdua. Bukankah seharusnya kamu senang karena istrimu akhirnya menurut?" "Evelyn, kumohon, hentikan permainan gila ini. Siska tidak mengerti apa-apa soal sistem enkripsi yang kamu buat. Dia bahkan tidak bisa membuka file laporan bulanan. Kalau kamu tidak segera membuka aksesnya, kita akan kehilangan proyek dari 3 klien raksasa hari ini juga. Kita bisa hancur, Evelyn. Perusahaan kita bisa bangkrut." Suara Raka kini mulai melemah, kemarahannya berganti dengan keputusasaan yang memalukan. "Perusahaan kita?" Aku mengulangi kata-katanya dengan nada mengejek. "Sejak kapan itu menjadi perusahaan kita, Raka? Saat kamu berdiri di ruang rapat pagi ini dan mempermalukanku di depan semua orang, kamu dengan sangat bangga mengatakan akan mengambil alih perusahaan itu. Kamu memberikan posisiku pada gundik kesayanganmu. Kalian berdua yang berkuasa sekarang. Jadi, selesaikan masalah kalian sendiri. Mintalah Siska untuk menggunakan pesonanya merayu pihak bank, atau suruh dia menangis di depan vendor agar mereka mau mengirim bahan baku. Bukankah dia karyawan terbaikmu?" Terdengar suara isakan Siska yang semakin keras dari latar belakang, disusul dengan suara bentakan Raka padanya. "Diam kamu, Siska. Jangan menangis terus, kepalaku pusing." Bentak Raka pada perempuan itu, sebelum kembali berbicara padaku dengan nada memelas. "Evelyn, aku janji akan mengembalikan posisimu. Aku akan menyuruh Siska keluar dari ruanganmu sekarang juga. Kembalilah ke kantor. Tolong bereskan kekacauan ini. Aku mohon." Mendengar pria arogan itu mengemis padaku memberikan kepuasan tersendiri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, hatiku sudah tertutup rapat untuknya. Tidak ada kata kembali. "Terlambat, Raka. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan sekarang kamu harus hidup dengan konsekuensinya. Nikmati saja kursi panas itu bersamanya. Aku sedang sibuk, kopiku mulai dingin. Selamat berjuang menyelamatkan kapal yang sedang tenggelam itu. Jangan pernah meneleponku lagi untuk urusan kantormu yang hancur itu." Tanpa menunggu balasannya, aku langsung memutus sambungan telepon dan memblokir nomornya. Aku meletakkan ponselku di atas meja, menatap pemandangan taman kota yang indah di luar jendela. Secangkir kopi ini memang terasa jauh lebih manis hari ini. Kemenangan pertama telah kuraih, dan rencana besarku baru saja dimulai.
Mereka mengira aku akan hancur karena pengkhianatan ini, tapi mereka salah besar. Aku tidak akan hancur. Aku akan memastikan merekalah yang rata dengan tanah. Duduk di sudut kafe yang tenang ini, dengan aroma kopi yang menenangkan indera penciuman, ingatanku mau tidak mau terlempar jauh ke masa lalu. 5 tahun yang lalu, saat semuanya baru saja dimulai. Perusahaan yang kini diperebutkan oleh Raka dan gundiknya itu, tidak lahir dari ruang rapat berpendingin udara yang mewah, atau dari presentasi bisnis di hotel berbintang. Perusahaan itu lahir di sebuah garasi sempit yang pengap, berdebu, dan seringkali bocor jika hujan turun terlalu deras. Saat itu, aku dan Raka baru saja menikah. Raka bercita-cita menjadi seorang pengusaha sukses. Namun dia tidak memiliki modal, tidak memiliki koneksi, dan yang paling parah, dia tidak memiliki etos kerja yang keras. Dia hanya pandai berbicara tentang mimpi-mimpi besar tanpa tahu bagaimana cara mewujudkannya. Aku yang saat itu dibutakan oleh cinta, memutuskan untuk memberikan segalanya demi mendukung mimpinya. Aku menggadaikan semua perhiasan emasku, menguras habis tabungan pribadiku hasil bekerja bertahun-tahun sebelum menikah, dan bahkan sampai harus meminjam uang pada ibu. Aku masih ingat dengan jelas hari itu. Ibu datang mengunjungiku di garasi sempit yang kami sulap menjadi kantor darurat. Ibu membawa rantang berisi makanan kesukaanku, wajahnya tampak sangat khawatir melihatku duduk di kursi plastik murahan, berkeringat, dengan mata panda karena kurang tidur setelah semalaman suntuk menyusun draft proposal bisnis. "Evelyn, anakku, kamu tidak harus memaksakan diri seperti ini. Kalau Raka mau buat usaha, biarkan dia yang mencari modal dan bekerja keras. Kenapa malah kamu yang terlihat seperti kuli berhari-hari tidak istirahat?" Tegur ibu saat itu, tangannya yang lembut mengusap kepalaku dengan penuh kasih sayang. Aku hanya tersenyum lelah, meyakinkan ibu bahwa semua pengorbanan ini akan membuahkan hasil. "Tidak apa-apa, Ibu. Raka sedang berusaha mencari relasi di luar. Kami ini suami istri, harus saling membantu. Nanti kalau perusahaan ini besar, ibu pasti akan bangga padaku." Saat aku berjuang berdarah-darah di garasi itu, merancang struktur manajemen, menekan biaya operasional seminimal mungkin, dan melakukan panggilan telepon ke ratusan calon klien hingga suaraku serak, Raka sibuk mencocokkan warna jas dengan sepatunya. Dia lebih suka menghabiskan waktu di luar, beralasan melobi klien di lapangan golf atau kafe mahal, padahal kenyataannya dia hanya asyik membangun citra dirinya sendiri. Begitu satu persatu proyek mulai tembus karena proposal luar biasa yang kubuat dan presentasi teknis yang kusampaikan, perusahaan mulai berkembang. Kami pindah dari garasi ke ruko, lalu dari ruko ke gedung perkantoran mewah. Namun, seiring dengan membesarnya perusahaan, ego Raka pun ikut membengkak. Dia mulai merasa bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari karisma dan ketampanannya semata. Dia melupakan siapa yang menjadi otak di balik segala strategi yang membuat perusahaan itu berdiri kokoh. Tapi aku bukanlah wanita bodoh yang rela mati syahid tanpa perlindungan. Sejak tahun kedua pernikahan kami, ketika aku mulai menyadari bahwa Raka lebih mencintai kemewahan daripada proses kerja keras, aku mulai mengambil langkah pencegahan yang sangat rahasia. Langkah yang kini akan menjadi senjata pemusnah massal bagi kesombongannya. Aku menghabiskan sisa kopiku dan beranjak dari kafe tersebut. Destinasi selanjutnya sudah terjadwal. Aku mengemudikan mobilku menuju sebuah kawasan perkantoran eksklusif di daerah Sudirman, tempat kantor pengacara ternama, Bramantio O Partners, berada. Pak Bram adalah pengacara senior yang sangat tajam, teliti, dan kebetulan adalah sahabat lama mendiang ayahku. Dia adalah satu-satunya orang di luar sana yang tahu persis seberapa licik dan rapuhnya perusahaan yang dipimpin suamiku itu. Sesampainya di ruangan Pak Bram yang luas dan dilapisi panel kayu ek yang elegan, aku langsung disambut dengan senyuman penuh arti dari pria parubaya berkacamata tebal tersebut. Dia mempersilahkanku duduk di sofa kulit yang nyaman, sementara asistennya menyajikan secangkir teh hijau hangat untuk kami berdua. "Jadi, hari H yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba lebih cepat dari perkiraan, Evelyn?" Tanya Pak Bram sambil melipat kedua tangannya di atas meja, matanya memancarkan kecerdasan seorang ahli hukum yang siap bertarung di pengadilan. "Tepat seperti yang kita diskusikan bulan lalu, Pak Bram." Dia memecatku pagi ini, secara tidak hormat, di depan seluruh jajaran direksi, demi menempatkan perempuan simpanannya di kursiku, jawabku dengan suara datar, tanpa sedikit pun emosi sedih. Aku membuka tas kerjaku, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah tua, dan meletakkannya di atas meja kaca di hadapannya.
Pak Bram membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat tumpukan foto-foto hasil kerja detektif swasta yang kusewa selama 6 bulan terakhir. Foto Raka dan Siska berpelukan di lobi apartemen mewah yang disewakan Raka untuk perempuan itu menggunakan uang kas perusahaan. Foto mereka berciuman di dalam mobil. Tagihan belanja tas bermerek, perhiasan, dan liburan rahasia ke luar negeri. Semuanya tercatat dengan detail, tanggal, waktu, dan nominal angka yang cukup untuk memenjarakan Raka atas tuduhan penggelapan dana perusahaan jika aku mau. Bukti perselingkuhan ini sangat solid. Hakim tidak akan butuh waktu lama untuk mengabulkan gugatan cerai dengan alasan ini, ucap Pak Bram membalik-balik foto tersebut dengan ekspresi jijik yang tertahan. Dan bagaimana dengan aset utama? Apakah kamu sudah menjalankan protokol yang kita susun? Aku tersenyum penuh kemenangan. Sudah, Pak Bram. Semua akses server sudah kukunci. Tapi itu hanyalah gangguan kecil. Yang paling penting adalah legalitasnya. Pak Bram mengangguk puas. Dia mengambil map biru dari laci mejanya, membukanya, dan menunjukkan sejumlah dokumen resmi berstempel negara. Ini adalah rahasia terbesarku, kerajaan rahasia yang kubangun di balik bayang-bayang kesombongan Raka. Seluruh sistem perangkat lunak operasional, desain produk unggulan yang menjadi sumber pendapatan terbesar perusahaan, hingga logo dan nama merek dagang yang kami gunakan, semuanya tidak pernah didaftarkan atas nama perusahaan Raka. Sejak awal, aku diam-diam mendaftarkan semua paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual itu di bawah nama sebuah perusahaan rintisan kecil milikku sendiri, sebuah entitas hukum terpisah yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku sebagai pemilik tunggal. Raka selama ini hanya membayar biaya lisensi sewa, dengan nominal kecil tanpa pernah membaca kontrak kerjasamanya secara detail, karena terlalu malas membaca dokumen legal. Berdasarkan dokumen ini, Pak Bram mengetuk kertas di hadapannya dengan pena emasnya, perusahaan suamimu tidak memiliki hak milik apapun atas produk yang mereka jual. Mereka meminjam teknologimu. Dan karena kamu, selaku pemilik hak cipta, telah menarik izin penggunaannya secara sepihak pagi ini, setiap transaksi atau penggunaan sistem yang mereka lakukan mulai detik ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta berat. Jika Raka nekat mencoba meretas sistemmu atau menjual produk itu ke klien, kita bisa menuntutnya dengan ganti rugi miliaran rupiah yang akan membuat keturunannya pun ikut menanggung utang. Sempurna. Tolong siapkan surat peringatan hukumnya, Pak Bram. Kirimkan ke kantor perusahaan siang ini juga, tembusan ke seluruh klien VIP. Biarkan mereka tahu bahwa teknologi yang mereka beli tidak lagi didukung oleh pihak yang sah. Perintahku dengan nada tegas, merasakan adrenalin mengalir deras di nadiku. Dan proses gugatan cerai saya hari ini juga. Saya ingin surat panggilan dari pengadilan mendarat di meja Raka saat dia sedang pusing menghadapi kehancurannya. Dengan senang hati, Evelyn. Kamu benar-benar perencana yang mengerikan. Aku bersyukur tidak pernah menjadi musuhmu. Kelakar Pak Bram sambil tertawa kecil, mulai sibuk mencatat instruksiku pada buku agendanya. Belum selesai aku membahas rincian pembagian harta Gonogini dengan Pak Bram, ponsel pribadiku berdering kembali. Kali ini, nama Maya, asisten pribadiku yang sangat bisa diandalkan, muncul di layar. Aku segera meminta izin pada Pak Bram untuk mengangkat panggilan tersebut. Halo, Maya. Bagaimana cuaca di lantai 15? Tanyaku dengan nada ceria. Di seberang sana, suara Maya terdengar berbisik-bisik, namun syarat akan kepanikan yang bercampur dengan rasa antusias yang sulit disembunyikan. Sepertinya dia sedang menelepon dari dalam ruang penyimpanan atau toilet agar tidak ketahuan. Ibu, keadaannya di sini benar-benar seperti kapal pecah yang mau tenggelam. Bu? Maya melaporkan dengan napas terengah-engah. Pak Danu dari HRD baru saja meletakkan surat pengunduran dirinya di meja Pak Raka. Dia menolak bertanggung jawab atas kerugian klien. Tidak hanya Pak Danu, Bu Rini dari bagian keuangan juga sedang mengemasi barang-barangnya. Bu Rini bilang dia tidak mau ikut terseret ke penjara kalau sewaktu-waktu perusahaan diaudit, karena pembukuan sekarang kacau balau tidak bisa diakses. Lalu, bagaimana dengan dua sejoli kita? Tanyaku sambil menyesap teh hijau yang mulai menghangat. Mengerikan, Bu. Pak Raka tadi membentak Siska habis-habisan di depan semua staf luar. Dia menyalahkan Siska karena tidak becus menangani klien yang datang marah-marah ke kantor. Siska menangis histeris, melempar vas bunga ke dinding, lalu mengunci diri di kamar mandi.
Para manajer divisi teknis juga menolak menerima perintah dari Pak Raka, karena beliau sama sekali tidak mengerti alur kerja produksi kita. Beberapa klien besar, termasuk dari PT Adidaya Abadi, sudah mengirimkan email resmi membatalkan kontrak sepihak dan menuntut penalti karena kegagalan pemenuhan target hari ini. Kantor kita sudah tamat riwayatnya, Bu. Benar-benar tamat dalam hitungan jam. Aku menutup mata sejenak, meresapi setiap kata yang diucapkan Maya. Kehancuran yang cepat dan brutal. Sesuai dengan yang kurencanakan. Sebuah perusahaan yang dibangun dengan kerja keras seorang wanita sejati, tidak akan bisa dijalankan oleh ego seorang pria brengsek dan ketidakmampuan seorang perempuan penggoda. Kerja bagus. Maya, amankan semua barang pribadimu. Kirimkan surat resign MU hari ini juga. Aku sudah menyiapkan posisi kepala operasional untukmu di perusahaan baruku yang akan segera diluncurkan bulan depan. Gajimu kuberikan 2 kali lipat dari yang Raka berikan padamu. Ucapku dengan pasti, membalas loyalitas Maya dengan ganjaran yang setimpal. Benarkah, Bu? Ya ampun, terima kasih banyak, Bu Evelyn. Saya akan langsung membuat surat pengunduran diri saya sekarang juga. Sorak Maya tertahan, kebahagiaan jelas terdengar dari suaranya. Aku memutus sambungan telepon dan menatap Pak Bram yang sejak tadi memperhatikanku dengan senyum kekaguman. Permainan baru saja memasuki babak yang paling mematikan. Raka dan Siska telah menggali kuburan mereka sendiri dengan sangat dalam, dan kini tugasku hanyalah mengubur mereka dengan tanah penyesalan yang tidak akan pernah bisa mereka gali kembali. 3 hari berlalu sejak insiden pemecatanku di ruang rapat waktu itu. 3 hari yang terasa seperti liburan paling menenangkan sepanjang hidupku, sekaligus menjadi 3 hari paling menghancurkan bagi Raka dan gundiknya. Aku menghabiskan waktuku dengan bangun siang, berolahraga ringan di halaman belakang, membaca buku, dan menyusun strategi matang untuk peluncuran perusahaan baruku. Tidak ada lagi alarm pagi yang memekakan telinga, tidak ada lagi deringan telepon dari klien yang marah, dan tentu saja, tidak ada lagi wajah arogan Raka yang menuntut segalanya harus sempurna tanpa dia mau mengangkat satu jari pun. Siang ini, aku mengatur janji temu makan siang dengan Pak Tirta, pemilik pabrik pemasok bahan baku utama yang selama ini menopang produksi perusahaan Raka. Kami bertemu di sebuah restoran hidangan laut kelas atas di kawasan Pantai Indah Kapuk. Pak Tirta adalah seorang pengusaha parubaya yang keras, tegas, dan sangat memegang teguh prinsip kepercayaan dalam berbisnis. Dia sudah menungguku di ruang VIP saat aku tiba, tersenyum lebar dan langsung menjabat tanganku dengan hangat. Evelyn, akhirnya kita bertemu juga di luar urusan kantor yang membosankan itu. Kamu terlihat jauh lebih segar dan bercahaya hari ini. Beban di pundakmu pasti sudah banyak yang terangkat. Ya? Sapa Pak Tirta seraya mempersilahkanku duduk. Aku tertawa pelan, menganggukkan kepala menyetujui ucapannya. Terima kasih, Pak Tirta. Bapak benar, rasanya seperti saya baru saja membuang ransel berisi batu seberat puluhan kilogram dari punggung saya. Bagaimana kabar pabrik Bapak? Pabrik saya baik-baik saja, sangat lancar. Tapi saya rasa, mantan perusahaanmu itu yang sedang dalam masalah besar. Evelyn, jawab Pak Tirta, nadanya berubah menjadi lebih serius namun ada kilat jenaka di matanya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, melipat kedua tangannya di atas meja. Kamu tahu, kemarin sore Raka menelepon saya. Dia memohon, sedikit memaksa, agar saya segera mengirimkan 100 ton bahan baku ke gudang mereka secepatnya. Dia bilang sedang ada proyek mendesak. Aku menyesap es lemon tehku dengan tenang. Lalu, apa jawaban Bapak? Pak Tirta mendengus kasar. Tentu saja saya tolak mentah-mentah. Saya katakan padanya, saya ini berbisnis dengan Evelyn, bukan dengan Raka atau perempuan bernama Siska yang kemarin sempat mengangkat telepon saya dengan nada sok berkuasa itu. Semua kontrak suplai kita mensyaratkan tanda tangan digitalmu sebagai penjamin pembayaran. Raka marah besar. Dia mengancam akan mencari pemasok lain dan memutus kerjasama dengan pabrik saya. Ancaman yang sangat kosong. Dia tidak akan bisa menemukan pemasok manapun di kota ini yang bisa menyediakan bahan baku sebanyak itu dalam waktu singkat tanpa pembayaran di muka. Balasku dengan senyum tipis. Aku sangat tahu kondisi pasar. Pak Tirta memonopoli suplai bahan baku berkualitas tinggi, dan selama ini aku mendapatkan harga khusus darinya murni, karena hubungan baik dan rekam jejak pembayaranku yang tidak pernah terlambat 1 hari pun. Tepat sekali. Dan yang membuat saya tertawa terbahak-bahak, adalah ketika dia akhirnya memelas.
Kesombongannya runtuh dalam sekejap saat dia menyadari pabriknya akan berhenti total besok pagi kalau bahan baku tidak datang. Saya langsung menutup teleponnya. Saya tidak mau membuang waktu meladeni orang yang tidak tahu berterima kasih sepertinya, ucap Pak Tirta puas. Saat hidangan laut kami disajikan, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Maya. Mantan asistenku itu memang sudah resmi mengundurkan diri 2 hari yang lalu. Namun dia masih memiliki banyak teman di dalam kantor yang terus memberinya laporan langsung mengenai kehancuran dari dalam gedung lantai 15 tersebut. Maya mengirimkan sebuah berkas audio dengan keterangan singkat. Ibu harus dengar ini. Rekaman dari OB yang sedang membersihkan lorong depan ruangan Pak Raka tadi pagi. Aku meminta izin sebentar kepada Pak Tirta untuk mendengarkan pesan tersebut. Aku memasang penyuara telinga nirkabelku dan menekan tombol putar. Suara bantingan barang yang sangat keras menjadi pembuka rekaman tersebut, disusul dengan teriakan Raka yang memekakan telinga. Kamu bodoh atau bagaimana, Siska? Bagaimana bisa kamu menandatangani kontrak dengan PT Gemilang tanpa membaca pasal penaltinya? Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Bentak Raka dengan suara bergetar karena amarah yang memuncak. Terdengar suara isakan tangis Siska yang melengking. Aku tidak tahu, Mas. Pihak mereka mendesakku terus. Mereka bilang kalau tidak segera ditandatangani hari itu juga, mereka akan membatalkan proyeknya. Aku kan cuma mau membuktikan ke kamu dan ke semua orang di kantor, kalau aku juga bisa bawa klien besar. Aku mau membuktikan kalau aku lebih baik dari istrimu itu. Lebih baik dari Evelyn? Kamu bahkan tidak seujung kukunya. Raung Raka, kata-katanya penuh dengan penyesalan dan keputusasaan yang telak. Evelyn tidak akan pernah sebodoh ini. PT Gemilang itu menjebak kita. Mereka meminta pengiriman barang dalam waktu 3 hari, sementara pabrik kita mati karena Pak Tirta menolak mengirim bahan baku. Dan sekarang, karena kebodohanmu, kita terkena penalti wan prestasi sebesar 5 miliar rupiah. 5 miliar? Siska. Dari mana aku harus mencari uang sebanyak itu sementara semua rekening perusahaan dibekukan oleh bank? Kenapa kamu menyalahkanku terus? Kamu sendiri yang bilang aku cuma perlu duduk manis di kursi direktur dan tersenyum pada klien. Kamu yang menyuruhku menggantikan istrimu. Kalau kamu memang tahu aku tidak bisa, kenapa kamu tidak mengurusnya sendiri? Kamu juga tidak tahu apa-apa soal operasional perusahaan ini, kan? Siska membalas teriakan Raka. Ilusi cinta sejati mereka, romansa manis yang mereka jalin secara sembunyi-sembunyi di belakangku, kini hancur berkeping-keping di bawah tekanan masalah finansial. Sifat asli mereka berdua keluar. Benalu yang selama ini menggerogoti pohon, kini saling mencekik ketika pohon itu mulai mati. Diam kamu, perempuan tidak berguna. Keluar dari ruanganku sekarang. Keluar. Suara pintu dibanting menutup rekaman tersebut. Aku melepaskan penyuara telingaku dengan tenang. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa cemburu mendengar mereka sempat mengkhianatiku. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin dan penuh perhitungan. Semakin aku disakiti di masa lalu, semakin ketenanganku menjadi senjata yang mematikan bagi mereka hari ini. Berita bagus? Tanya Pak Tirta melihat senyum simpul di wajahku. Sangat bagus, Pak Tirta. Mereka baru saja menggali jurang hutang sebesar 5 miliar rupiah, dan mereka tidak punya tangga untuk memanjat naik. Jawabku sambil memotong udang bakar di piringku. Siang itu, aku menikmati makan siangku dengan selera makan yang sangat baik. Rencana ini berjalan jauh lebih cepat dan lebih sempurna dari dugaanku. Perusahaan itu adalah sebuah ekosistem rumit yang butuh otak, ketelitian, dan kerja keras yang tidak pernah dia miliki. Dia menukar seorang ratu yang membangun kerajaannya, dengan seorang bidak rapuh yang meruntuhkan segalanya dalam hitungan hari. Setelah pertemuan dengan Pak Tirta selesai, aku pulang ke rumah. Rumah ini sangat tenang, bersih, dan wangi. Aku sudah memerintahkan asisten rumah tangga untuk menyingkirkan semua barang milik Raka ke dalam beberapa koper besar dan meletakkannya di dekat pintu garasi. Aku juga sudah meminta 2 orang petugas keamanan kompleks untuk berjaga di pos depan rumahku, memberikan mereka instruksi khusus untuk nanti malam. Aku tahu, setelah semua jalan buntu yang dia temui di kantor, setelah semua caci maki yang dia lemparkan pada gundiknya, Raka hanya memiliki satu tujuan tersisa. Dia akan pulang. Malam turun dengan cepat, diiringi rintik hujan yang membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk dengan nyaman di sofa ruang keluarga,
membaca sebuah buku tentang strategi bisnis investasi sambil menikmati secangkir teh chamomile hangat. Televisi menyala dengan volume rendah, menampilkan berita ekonomi malam. Suasana rumah ini begitu damai, kontras dengan badai yang aku tahu sedang berkecamuk di dalam kepala pria yang sebentar lagi akan tiba. Tepat pukul 8 malam, suara mesin mobil yang kasar terdengar memasuki pekarangan rumah. Dari balik jendela kaca, aku bisa melihat mobil sedan mewah milik Raka terparkir sembarangan. Pintunya terbuka dengan kasar, dan sosok Raka melangkah keluar. Dia terlihat sangat kacau. Jas mahalnya tampak kusut masai, dasinya sudah longgar dan miring, rambutnya yang biasanya tertata rapi dengan pomade kini berantakan tak karuan. Langkahnya gontai saat dia menerobos rintik hujan menuju pintu depan. Terdengar suara kunci sandi dimasukkan dengan terburu-buru, lalu pintu utama terbuka. Raka berdiri di ambang pintu, napasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Dia menatapku yang sedang duduk santai di sofa, seolah aku adalah sebuah oase di tengah padang pasir yang membakar. Aku tidak beranjak dari tempat dudukku. Aku hanya menutup bukuku perlahan, meletakkannya di atas meja kopi, dan menatapnya dengan tatapan datar yang sangat tenang. Tidak ada raut kemarahan di wajahku. Kekuatanku selalu berada pada ketenanganku, karena kepanikan hanya akan membuat musuh merasa mereka memiliki kendali. Evelyn. Panggilnya dengan suara serak. Dia melangkah mendekat, mengabaikan koper-koper besar miliknya yang sudah tersusun rapi di dekat pintu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa barang-barangnya sudah dikemas. Raka menjatuhkan dirinya di lantai, tepat di depan lututku. Dia meraih kedua tanganku, menggenggamnya erat-erat. Tangan pria itu terasa dingin dan berkeringat. Ada bau alkohol murahan bercampur aroma stres yang menguar dari tubuhnya. Evelyn, kumohon, maafkan aku, ucapnya, suaranya bergetar menahan tangis yang memalukan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bodoh karena sudah memecatmu. Aku dibutakan oleh ego dan kesombonganku sendiri. Aku membiarkan tanganku berada dalam genggamannya, tidak membalas, namun juga tidak menariknya dengan kasar. Aku menatap lurus ke dalam matanya yang memerah. Oh, jadi Siska bukan karyawan terbaik pilihanmu? Bukankah kamu bilang dia akan mengurus perusahaan dengan sangat baik? Tanyaku dengan nada lembut yang menusuk. Raka menggelengkan kepalanya dengan kuat, air matanya mulai menetes. Tidak. Dia perempuan bodoh, Evelyn. Dia menghancurkan semuanya. Dia menandatangani kontrak jebakan dengan PT Gemilang, dan sekarang kita dituntut penalti 5 miliar rupiah. Semua vendor memutus kontrak, klien-klien besar menarik dana mereka. Bank membekukan rekening kita. Perusahaan kita hancur lebur. Sayang. Aku sudah memecat Siska sore ini juga. Aku mengusirnya dari kantor. Tolong, kembalilah. Hanya kamu yang tahu cara menyelesaikan ini semua. Hanya kamu yang punya akses sistemnya. Selamatkan perusahaan kita, kumohon. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mataku. Dia menyalahkan Siska atas segalanya. Seolah keputusannya untuk memecatku dan menyerahkan perusahaan pada perempuan itu bukanlah kesalahannya sendiri. Pria ini benar-benar pengecut yang tidak berani bertanggung jawab. Aku menarik kedua tanganku dari genggamannya dengan gerakan pelan namun pasti. Aku menyandarkan punggungku ke sofa, menatapnya dari atas ke bawah seolah menatap serangga yang menyedihkan. Aku sudah bilang padamu di ruang rapat waktu itu, Raka. Membangun kerajaan butuh waktu bertahun-tahun, tapi menghancurkannya hanya butuh 30 menit. Kamu tidak mempercayaiku, ucapku dengan nada suara yang sangat stabil. Dan lagi, mengapa aku harus menyelamatkan perusahaanmu? Bukankah kamu yang mengambil alih sepenuhnya? Itu perusahaan kita, Evelyn. Perusahaan yang kita bangun berdua. Kamu tidak mungkin tega melihat hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun hancur begitu saja, kan? Raka mencoba memanipulasiku, membawa-bawa masa lalu seolah itu bisa memancing simpatiku. Aku meraih sebuah map coklat tebal yang sejak tadi tergeletak di samping cangkir tehku, lalu menyodorkannya ke dada Raka. Buka itu. Raka menatap map itu dengan bingung, lalu membukanya dengan tangan gemetar. Benda pertama yang jatuh ke pangkuannya adalah puluhan lembar foto. Foto-foto dirinya dan Siska yang sedang berciuman, masuk ke hotel, berpelukan di apartemen. Wajah Raka seketika pucat pasi.
Matanya membelalak ngeri menatap bukti pengkhianatannya yang tercetak jelas dan tajam. Kamu memata-mataiku, bisiknya tak percaya. Aku hanya melindungi diriku sendiri dari parasit sepertimu. Raka, jawabku tenang. Lanjutkan. Lihat dokumen di bawah foto-foto itu. Tangan Raka bergetar hebat saat dia menyingkirkan tumpukan foto itu dan membaca dokumen hukum di bawahnya. Itu adalah surat gugatan cerai resmi dari pengadilan agama, lengkap dengan stempel dan jadwal sidang pertama yang akan digelar minggu depan. Cerai? Tidak, Evelyn, jangan lakukan ini. Aku khilaf. Aku hanya tergoda sesaat. Aku berjanji tidak akan pernah menemui Siska lagi. Jangan tinggalkan aku saat aku sedang hancur begini. Raka mulai berteriak histeris, mencoba meraih kakiku, namun aku menyingkir. Kamu tidak hancur karena hilaf, Raka. Kamu hancur karena keserakahanmu sendiri. Potongku tajam namun tanpa menaikkan volume suaraku sama sekali. Di dalam map itu juga ada salinan dokumen legalitas paten dan hak cipta. Kamu bisa membacanya sendiri kalau kamu punya sisa otak untuk memahami bahasa hukum. Perusahaan yang kamu banggakan itu tidak memiliki satupun hak atas produk yang selama ini dijual. Semuanya milik perusahaan pribadiku. Dan karena aku sudah menarik lisensinya, perusahaanmu sekarang hanyalah cangkang kosong yang dipenuhi utang miliaran rupiah. Selamat menikmati kebangkrutanmu. Raka menatapku seolah aku adalah iblis yang baru saja merangkak keluar dari neraka. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Dia akhirnya menyadari seberapa dalam jurang yang sudah aku siapkan untuknya sejak lama. Dia sadar bahwa selama ini dia tidak pernah berkuasa atasku, melainkan akulah yang membiarkannya merasa berkuasa sebelum akhirnya menarik karpet dari bawah kakinya. Kamu sangat kejam, Evelyn. Kamu menghancurkan hidupku. Raung Raka, keputusasaan mengubah raut wajahnya menjadi penuh kebencian. Dia berdiri, mengepalkan tangannya seolah ingin memukulku. Namun, ketenanganku tidak goyah sedikit pun. Aku ikut berdiri, menatap tepat ke manik matanya yang dipenuhi amarah bercampur ketakutan. Aku hanya memberikan apa yang pantas kamu dapatkan. Sekarang, ambil koper-kopermu di dekat pintu itu, dan keluar dari rumahku. Rumahmu? Ini rumah kita. Aku suami yang sah, aku berhak tinggal di sini. Raka membalas dengan keras kepala. Aku menunjuk ke arah pintu. Periksa sertifikatnya besok di pengadilan. Rumah ini kubeli murni dengan uang pribadiku, dan hanya ada namaku di atas kertas itu. Kamu tidak berhak atas satu paku pun di rumah ini. Keluar. Raka terdiam, napasnya memburu. Dia menatap sekeliling rumah mewah yang selama ini dia nikmati, tanpa harus bekerja keras membayarnya. Kenyataan pahit menghantamnya dengan telak. Dia tidak punya apa-apa lagi. Perusahaannya hancur, utangnya menggunung, gundiknya meninggalkannya, dan kini istrinya membuangnya seperti sampah. Aku mengambil ponselku dan menekan satu tombol panggilan cepat. Pak Satpam, silakan masuk ke dalam. Ada tamu yang menolak untuk pulang. Dalam hitungan detik, pintu utama terbuka lebar. 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap melangkah masuk dengan wajah tegas. Mereka langsung menghampiri Raka yang masih mematung di tengah ruang keluarga. Mari, Pak Raka. Kami antar Bapak keluar, ucap salah satu petugas sambil memegang lengan Raka dengan kuat. Raka tidak melawan. Tenaganya seakan sudah terkuras habis. Dia menatapku untuk yang terakhir kalinya, tatapan seorang pria yang harga dirinya telah hancur lebur hingga menjadi debu. Dia berjalan gontai, diseret oleh petugas keamanan keluar dari pintu rumahku sendiri. Mereka membawakan koper-kopernya dan meletakkannya di bagasi mobilnya, memaksanya masuk, dan mengusirnya dari pekarangan rumah. Aku berdiri di ambang pintu, menatap lampu belakang mobil Raka yang menjauh di tengah derasnya hujan malam itu. Tidak ada air mata, tidak ada rasa kasihan. Beban terakhir telah dibuang. Besok, matahari akan terbit dengan cerita yang sepenuhnya baru. Cerita di mana sang ratu bertahta sendirian, tanpa benalu yang menghisap kekuatannya. Berita pagi itu menjadi pembuka hari yang sangat sempurna bagiku. Aku duduk dengan nyaman di kursi ruang makan, menikmati roti panggang dan secangkir teh panas, sementara layar televisi layar datar di hadapanku menyiarkan laporan langsung dari kawasan bisnis Sudirman. Amanda, seorang reporter berita ekonomi pagi yang cukup terkenal,
berdiri memegang mikrofon dengan latar belakang gedung perkantoran yang sangat kukenal. Gedung bertingkat itu dulunya adalah pusat kerajaanku, tempat aku memeras keringat siang dan malam tanpa henti. Kini, garis polisi berwarna kuning melintang di pintu masuk utama, dan segel penyitaan resmi dari pihak bank tertempel jelas menutupi kaca pintunya yang mewah. Amanda melaporkan dengan nada serius dan lugas, bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Raka resmi dinyatakan pailit setelah gagal membayar denda penalti kepada beberapa klien besar dan menunggak pembayaran kepada seluruh vendor pemasok. Saham perusahaan terjun bebas, hingga menyentuh titik terendah dalam sejarah bursa lokal, hanya dalam waktu beberapa minggu. Skandal penggelapan dana dan mismanajemen fatal yang dilakukan oleh jajaran direksi baru menjadi tajuk utama di berbagai portal berita daring pagi ini. Aku menyesap tehku perlahan, merasakan kehangatannya mengalir di kerongkonganku. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatiku saat melihat berita itu. Raka telah mengundang badai ke dalam rumahnya sendiri karena kesombongannya, dan kini dia harus tenggelam bersama kapal yang dia lubangi sendiri. Sementara itu, dari laporan rahasia yang kudapatkan dari beberapa mantan karyawan yang masih bersimpati padaku, kehidupan pribadi mantan suamiku itu tidak kalah hancurnya. Setelah kuusir secara tidak hormat dari rumahku malam itu dengan bantuan petugas keamanan, Raka terpaksa menyewa sebuah apartemen kecil dan kumuh di pinggiran kota. Fasilitas mewah, mobil dinas, dan kartu kredit tanpa batas yang selama ini dia nikmati menggunakan uang hasil jeripayahku telah diblokir dan disita sepenuhnya. Dan tentu saja, ilusi cinta sejati yang dia bangun bersama gundiknya tidak mampu bertahan menghadapi kerasnya ujian kemiskinan. Siska, perempuan muda yang dengan angkuh diklaim Raka sebagai karyawan terbaik pilihannya di ruang rapat waktu itu, akhirnya menunjukkan sifat aslinya ketika uang tidak lagi mengalir deras ke dompetnya. Kemarin malam, pertengkaran hebat yang diwarnai pecahan barang tak terhindarkan di antara mereka berdua. Raka yang sedang dalam keadaan mabuk berat dan frustrasi menyalahkan Siska atas semua kehancuran ini. Siska tentu saja tidak terima dijadikan kambing hitam. Perempuan itu langsung mengemasi barang-barangnya ke dalam koper, berteriak bahwa dia sangat menyesal telah membuang waktunya bersama pria tidak berguna yang ternyata hanya parasit berkedok direktur. Raka mencoba menahan tangannya, memohon agar Siska tetap tinggal menemani masa sulitnya, namun Siska hanya meludah ke lantai, mencampakkan cincin pemberian Raka tepat ke wajah pria itu, dan berjalan keluar dari pintu tanpa menoleh lagi sedikit pun. Pria arogan yang mengira bisa menaklukkan dunia itu, akhirnya ditinggalkan sendirian dalam kegelapan, meratapi kebodohannya di tengah jeratan utang yang menggunung. Hari ini adalah hari pembuktianku yang sesungguhnya kepada dunia. Aku mematikan televisi dan beranjak menuju kamar untuk bersiap-siap. Pagi ini, aku akan meresmikan peluncuran perusahaan baruku, Santika Group. Aku sengaja memilih nama itu sebagai simbol awal cerita yang baru, sebuah cerita yang ditulis oleh pemenang. Aku mengenakan setelan jas kerja berwarna biru malam yang dijahit khusus untukku, dipadukan dengan sepatu hak tinggi berwarna hitam yang memberikan kesan tegas dan berwibawa. Rambutku diikat rapi ke belakang tanpa satupun helaian yang berantakan, dan riasan wajahku menonjolkan ketajaman pada bagian mata. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar kamarku. Tidak ada lagi Evelyn sang istri penurut yang selalu mengalah, menyembunyikan kecerdasannya, dan rela bekerja di balik bayang-bayang seorang pria. Hari ini, sang ratu akan mengambil kembali singgasananya dan berdiri di bawah cahaya yang paling terang. Aku tiba di salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di ibu kota tepat pukul 10 pagi. Clarissa, manajer hubungan masyarakat yang baru saja kurekrut karena rekam jejaknya yang brilian, langsung menyambutku di lobi utama. Clarissa adalah seorang profesional muda yang sangat cerdas, gesit, dan tahu persis bagaimana mengendalikan opini publik. Dia menyerahkan papan penjepit berisi jadwal acara, dan memastikan semua tamu undangan telah hadir di tempat duduk masing-masing. Clarissa berjalan beriringan denganku menuju ruang acara utama, sambil terus memberikan laporan. Dia mengatakan bahwa semuanya sudah siap tanpa ada kekurangan sedikit pun. Ruang perjamuan raksasa itu sudah penuh sesak. Pak Johan, Pak Tirta, dan puluhan pemodal raksasa lainnya sudah duduk di barisan kursi VIP paling depan. Rekan-rekan dari berbagai media berita cetak dan elektronik juga sudah menyiapkan kamera mereka di area belakang. Clarissa meyakinkanku bahwa ini akan menjadi berita peluncuran bisnis terbesar dan paling fenomenal tahun ini. Aku hanya mengangguk pelan, menyuruhnya memastikan sesi tanya jawab nanti berjalan dengan sangat lancar tanpa ada satupun celah yang tertinggal.
Begitu kedua pintu kayu raksasa ruang perjamuan itu terbuka, kilatan lampu kamera yang menyilaukan mata langsung menyambut kehadiranku. Aku melangkah dengan dagu terangkat, menyusuri karpet merah menuju panggung utama dengan penuh keanggunan. Tepuk tangan riuh menggema di seluruh ruangan bergema mengiringi langkahku, terutama dari arah meja kehormatan tempat para mantan klien besar Raka duduk. Pak Johan tersenyum lebar hingga matanya menyipit dan memberikan anggukan hormat ke arahku. Mereka semua adalah orang-orang cerdas. Mereka tahu persis siapa otak sebenarnya di balik kesuksesan yang selama ini dinikmati oleh Raka secara cuma-cuma. Aku berdiri mantap di balik podium, mengatur posisi mikrofon sejenak, dan menatap seluruh tamu undangan dengan penuh percaya diri. Aku menarik napas panjang, menikmati setiap detik momen kebangkitan ini meresap ke dalam pori-poriku. Aku menyapa para tamu kehormatan, rekan bisnis, dan rekan-rekan media sekalian dengan suara yang jernih, tenang, dan berwibawa. Aku mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka di hari yang sangat bersejarah ini. Aku mengatakan kepada mereka bahwa banyak yang mungkin mengenalku sebagai sosok di balik layar dari sebuah perusahaan yang baru saja menemui akhir tragis dan memalukan. Namun, aku menegaskan bahwa aku berdiri di hadapan mereka bukan untuk meratapi atau membahas masa lalu yang suram tersebut. Aku menyatakan dengan lantang bahwa aku berdiri di sana untuk memperkenalkan masa depan yang jauh lebih kokoh. Aku menekan tombol pada remote kecil di tanganku, dan layar digital raksasa di belakangku menyala seketika, menampilkan logo Santika Group yang dirancang dengan desain megah, mewah, dan modern. Dengan penuh kebanggaan, aku memperkenalkan Santika Group kepada dunia. Aku menjelaskan bahwa ini adalah perusahaan teknologi dan manajemen bisnis yang dibangun secara murni di atas fondasi integritas, inovasi tanpa henti, dan kerja keras yang nyata. Aku menyampaikan bahwa perusahaan ini membawa seluruh hak cipta teknologi mutakhir, sistem operasi tingkat lanjut, dan jaringan distribusi tak terkalahkan yang selama ini menjadi rahasia kesuksesan di industri ini. Pada puncak pidatoku, aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, Santika Group telah resmi menjalin kontrak kerjasama eksklusif dengan para pemegang saham dan investor terbesar di negeri ini, mengambil alih semua proyek besar yang sempat tertunda. Tepuk tangan kembali bergemuruh dengan sangat meriah memenuhi ruangan. Setelah pidato peresmianku selesai, Clarissa melangkah maju mengambil alih posisi sebagai pembawa acara dan membuka sesi tanya-jawab untuk wartawan. Puluhan tangan langsung terangkat ke udara, berlomba-lomba mendapatkan perhatian. Clarissa menunjuk seorang reporter dari harian ekonomi terkemuka untuk memberikan pertanyaan pertama. Seorang jurnalis perempuan dengan kacamata berbingkai tipis berdiri dengan percaya diri. Dia memperkenalkan dirinya bernama Ayu. Ayu langsung melemparkan pertanyaan yang cukup tajam dan menohok. Dia bertanya tentang keterkaitan perusahaanku yang baru ini dengan perusahaan lamaku. Ayu menyoroti fakta bahwa publik mengetahui beberapa minggu lalu aku baru saja diberhentikan secara sepihak dari perusahaan yang dipimpin oleh mantan suamiku, yang mana kini perusahaan tersebut bangkrut total. Ayu bertanya secara blak-blakan apakah peluncuran perusahaan raksasa ini adalah sebuah kebetulan, atau sebuah strategi balas dendam bisnis kejam yang sudah kurencanakan sejak lama. Aku tersenyum tipis mendengar pertanyaan provokatif dari Ayu tersebut. Aku sama sekali tidak terpancing emosi. Kekuatanku ada pada ketenanganku. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke arah mikrofon, dan menjawab dengan nada yang sangat santai. Aku berterima kasih atas pertanyaannya dan menjelaskan bahwa di dunia bisnis profesional, tidak ada yang namanya kebetulan yang ajaib, dan aku sama sekali tidak tertarik membuang waktu berhargaku untuk membalas dendam secara kekanak-kanakan. Aku memaparkan fakta bahwa yang terjadi sebenarnya hanyalah sebuah seleksi alam yang sangat wajar dalam dunia bisnis. Perusahaan lama tersebut gagal total karena jajaran manajemennya yang baru terbukti tidak memiliki kapasitas otak, keahlian teknis, dan pemahaman yang cukup untuk menjalankan sistem operasi yang sangat kompleks. Aku menambahkan sindiran halus bahwa ketika seorang pemimpin lebih sibuk mengurus hal-hal di luar urusan profesional dan sangat bodoh dalam memilih orang kepercayaan, maka kehancuran adalah hasil mutlak yang tidak bisa dihindari. Aku menegaskan bahwa aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hak dan ciptaan pribadiku. Karena bisnis harus terus berjalan dan klien membutuhkan kepastian yang tidak bisa diberikan oleh manajemen lama. Santika Group hadir untuk menjamin kepastian tersebut. Jawaban elegan itu membuat seisi ruangan terkesima dan mengangguk setuju. Tidak ada kata-kata kasar yang kuucapkan, namun sindiran mematikan itu menancap sangat dalam.
Seorang reporter lain dari portal media daring ternama ikut berdiri setelah dipersilakan oleh Clarissa. Dia memperkenalkan dirinya bernama Devira. Devira mengajukan pertanyaan mengenai risiko hukum. Dia bertanya apakah dengan skala proyek raksasa yang kuambil alih hari ini, aku tidak merasa khawatir akan ada tuntutan hukum atau gugatan dari pihak mantan suamiku terkait pemindahan paksa klien dan aset teknologi ini. Aku menjawab pertanyaan Devira dengan sangat lugas dan tanpa keraguan sedikitpun. Aku menyatakan bahwa aku sama sekali tidak khawatir. Aku membeberkan fakta hukum di depan semua media bahwa seluruh hak cipta, paten produk unggulan, dan teknologi operasional sejak awal murni terdaftar atas nama entitas bisnis pribadi milikku. Aku menegaskan bahwa timku memiliki seluruh dokumen legalitas yang sah secara hukum negara. Klien-klien raksasa yang bergabung bersama Santika Group hari ini datang murni atas kemauan, kesadaran, dan kepercayaan mereka sendiri terhadap kinerjaku, bukan karena paksaan. Aku menutup jawabanku dengan kalimat telak, menyarankan jika ada pihak yang merasa dirugikan, silakan mereka memeriksa dan membaca kembali dokumen kontrak mereka sendiri dengan teliti, karena aku yakin pengacara mereka akan memberikan penjelasan yang sangat mencerahkan betapa bodohnya mereka. Acara peluncuran itu diakhiri dengan kesuksesan yang sangat besar. Berita tentang kebangkitanku yang brilian mendominasi seluruh saluran televisi, halaman depan koran, dan menjadi topik terpanas di media sosial. Aku tidak hanya berhasil membersihkan namaku dari aib pemecatan memalukan waktu itu, tetapi aku juga telah mengubur karir Raka selamanya di dasar bumi. Malam itu, aku kembali ke rumahku yang tenang dan tidur dengan sangat nyenyak di atas kasurku yang empuk. Sangat siap menghadapi pertarungan terakhir di meja hijau keesokan harinya. Udara di dalam gedung pengadilan agama pagi ini terasa cukup lengang namun membawa hawa ketegangan yang pekat. Aku berjalan memasuki ruang sidang utama dengan langkah yang tenang dan anggun, didampingi oleh Pak Bram yang menjinjing tas kulitnya yang berisi penuh dengan dokumen pembuktian. Di seberang meja persidangan yang panjang, aku melihat Raka sudah duduk menunduk dengan wajah yang sangat menyedihkan dan hancur. Penampilannya sangat kontras dengan hari di mana dia memecatku. Pria itu tidak lagi mengenakan jas mahal buatan desainer ternama yang selalu dia banggakan. Hari ini dia hanya memakai kemeja katun biasa yang warnanya terlihat sedikit pudar dan kusut. Wajahnya sangat tirus, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung dengan kantung mata yang sangat gelap seolah dia belum tidur berhari-hari. Di kursi sebelahnya duduk pengacaranya yang bernama Liana. Seorang perempuan parubaya yang terlihat terus-menerus menghela napas panjang memijat pelipisnya, seolah dia sendiri sudah sangat lelah dan menyerah menangani klien bodoh yang tidak memiliki harapan menang ini. Hakim ketua yang memimpin jalannya persidangan pelik ini, Pak Franz, mengetukkan palu kayunya sebanyak 3 kali dengan keras, menandakan bahwa sidang putusan akhir yang mengikat secara hukum telah dimulai. Suasana ruangan seketika menjadi hening tanpa suara sedikit pun, menantikan keputusan final yang akan mengubah jalan hidup kami berdua selamanya. Pak Franz mulai membacakan ringkasan kasus dengan suara baritonnya yang tegas, berat, dan berwibawa. Beliau menyebutkan kembali berbagai fakta persidangan yang telah terungkap secara transparan selama beberapa minggu terakhir, mulai dari bukti perselingkuhan yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah oleh pihak tergugat, hingga rincian pemisahan aset kekayaan yang sangat jelas duduk perkaranya. Setelah membacakan seluruh pertimbangan hukum, Pak Franz mengumumkan keputusannya. Beliau menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah, kesaksian dari berbagai pihak, serta dokumen perjanjian pranikah dan dokumen kepemilikan aset yang telah diajukan secara sah oleh pihak penggugat, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai secara penuh tanpa syarat. Pak Franz melanjutkan pembacaan putusannya yang menggema di ruang sidang, menegaskan bahwa hak asuh atas seluruh aset tidak bergerak berupa rumah mewah dan tanah, serta aset bergerak yang terdaftar atas nama penggugat, sepenuhnya jatuh dan kembali kepada pihak penggugat. Tergugat dinyatakan sama sekali tidak memiliki hak atas harta gonogini tersebut, dikarenakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran etika berat dalam pernikahan dan terbukti tidak memiliki kontribusi finansial sekecil apapun yang sah atas aset-aset terkait. Putusan penutup dari Pak Franz adalah pukulan pamungkasnya, di mana pengadilan memutuskan bahwa seluruh utang piutang perusahaan serta kerugian finansial yang diakibatkan oleh mismanajemen saat dikelola oleh tergugat, mutlak menjadi tanggung jawab pribadi tergugat sepenuhnya. Ketukan palu terakhir dari Pak Franz menutup persidangan tersebut, sekaligus menjadi vonis mati yang tak bisa dihindari bagi Raka. Mendengar keputusan mutlak itu, Raka seketika menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga menyentuh meja persidangan, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang gemetar. Bahunya berguncang hebat,
Tubuhnya bergetar menahan tangis penyesalan yang kini tidak ada gunanya lagi. Pengacaranya, Liana, tidak mengucapkan sepatah kata penghiburan pun. Liana hanya menepuk bahu Raka sekilas lalu mulai membereskan berkas-berkas hukumnya dengan gerakan cepat. Terlihat sangat ingin segera meninggalkan ruangan ini, dan mungkin memikirkan cara bagaimana menagih sisa biaya jasa pengacaranya yang entah akan dibayar pakai apa oleh kliennya yang kini jatuh miskin itu. Sidang resmi selesai. Aku berdiri dari kursiku dengan anggun, merapikan sedikit kerah pakaianku, dan berjabatan tangan erat dengan Pak Bram. Kemenangan ini sangat mutlak dan bersih tanpa celah. Aku mengambil tas tanganku yang mahal dan berjalan dengan langkah ringan menuju pintu keluar ruang sidang. Namun, tepat sebelum aku sempat meraih gagang pintu kayu tersebut, sebuah suara serak dan parau memanggil namaku dari arah belakang. Aku menoleh perlahan ke arah sumber suara. Raka berdiri tertatih beberapa langkah dariku. Matanya sangat merah, basah oleh air mata, dan hidungnya memerah. Dia terlihat benar-benar seperti pria malang yang kehilangan arah, hancur lebur, dan tidak berdaya sama sekali. Aku menatapnya dengan tatapan dingin, dan bertanya apa lagi yang dia inginkan. Aku menegaskan bahwa semua urusan di antara kami sudah selesai di mata hukum, dan memintanya untuk tidak membuang waktuku yang sangat berharga. Raka meratap dengan suara bergetar, memohon agar aku mendengarkannya. Dia mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya padaku dengan nada memelas. Dia mengakui di depan wajahku bahwa aku benar sejak awal, dan dia menyebut dirinya sendiri sebagai pria yang paling bodoh di dunia ini. Raka menangis, mengatakan bahwa dia telah menukar berlian yang bersinar terang dengan kerikil jalanan yang tajam. Dia mengadu tentang penderitaannya, tentang bagaimana sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Dia menceritakan bahwa Siska telah mencampakkan dan meninggalkannya, mobilnya ditarik oleh pihak penagih utang, dan dia kini dikejar-kejar utang miliaran rupiah yang dia sendiri tidak tahu bagaimana cara melunasinya seumur hidup. Raka berulang kali mengatakan bahwa dia sangat hancur, berharap ucapannya itu bisa membangkitkan secercah belas kasihan di dasar hatiku. Tapi hatiku sudah tertutup es yang sangat tebal, rapat, dan beku untuk pria pengkhianat ini. Aku menatapnya lurus menembus jiwa pengecutnya tanpa berkedip. Aku membalas ucapannya dengan suara datar namun sangat tajam. Aku mengoreksi perumpamaannya, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menukar berlian dengan kerikil. Aku menegaskan bahwa dia sendiri adalah kerikil itu sejak awal. Aku mengingatkannya bahwa selama bertahun-tahun dia hanya menumpang bersinar saat berada di dekatku. Lalu dengan sombongnya dia merasa bahwa cahaya kesuksesan itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Aku mengatakan padanya bahwa sekarang dia hanya dikembalikan ke tempat asalnya yang sebenarnya, ke tempat yang gelap, kotor, dan tidak berarti. Aku menyuruhnya untuk menjalani saja hukum karma yang sudah dia ciptakan sendiri dengan kedua tangannya yang serakah itu, dan memberikan peringatan keras terakhir agar dia jangan pernah berani menyebut namaku lagi seumur hidupnya. Tanpa mau membuang waktu satu detik pun untuk mendengarkan jawabannya, aku berbalik badan, membuka pintu ruang sidang lebar-lebar, dan melangkah keluar membelah lorong pengadilan, meninggalkan serpihan masa laluku untuk selamanya di belakang sana. Aku menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis memenuhi paru-paruku. 6 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah di pengadilan agama tersebut. Kehidupan berjalan dengan sangat dinamis dan memihak kepadaku. Santika Group berkembang pesat melampaui segala target, merajai pasar teknologi nasional dengan inovasi tiada henti, dan bahkan mulai mengekspansi jaringan bisnis ke ranah internasional. Keuntunganku berlipat ganda setiap bulannya, dan nama Evelyn kini dihormati serta dikenal luas sebagai salah satu wanita pengusaha paling cerdas dan berpengaruh di negara ini. Di sudut kota yang lain, tersembunyi di sebuah kawasan pergudangan industri yang panas, bising, dan berdebu, nasib yang sangat jauh berbeda dialami oleh mantan suamiku. Raka kini terpaksa bekerja sebagai staf administrasi rendahan di sebuah perusahaan ekspedisi logistik skala kecil untuk menyambung hidup dan mencicil tumpukan utangnya. Pria yang dulu selalu mengenakan jas mahal, memakai parfum mewah, dan duduk manis di ruang berpendingin udara sambil memerintah orang lain itu, kini harus berkeringat masa memilah tumpukan dokumen pengiriman barang setiap hari dari pagi hingga petang. Siang itu yang terik, Raka sedang duduk di meja kerjanya yang sangat sempit, reot, dan berantakan oleh kertas-kertas. Di bilik sebelahnya, seorang rekan kerja perempuan bernama Sukma menatap Raka dengan pandangan iba bercampur heran. Sukma tahu sedikit banyak tentang masa lalu Raka dari desas-desus liar di kantor,
Namun Sukma sangat sulit mempercayai bahwa pria berpenampilan lusuh dan selalu dimarahi di sebelahnya ini, pernah menjadi seorang direktur utama sebuah perusahaan besar. Lamunan Raka di meja kerjanya tiba-tiba dihancurkan oleh suara bentakan keras dari arah pintu ruangan. Baskara, manajer operasional gudang yang terkenal sangat galak, kejam, dan tidak kenal kompromi, berjalan menghentak menghampiri meja Raka. Baskara melempar setumpuk berkas tebal tepat ke wajah Raka dengan kasar. Baskara memarahi Raka habis-habisan, meneriaki mengapa laporan stok barang lambat sekali dikerjakan. Baskara menghinanya dengan mengatakan bahwa Raka sudah tua tapi cara kerjanya sangat lamban seperti anak magang yang tidak kompeten. Lalu mengancam akan memotong gajinya yang sudah kecil itu jika laporan tersebut tidak selesai dalam waktu 1 jam. Raka menundukkan kepalanya dalam-dalam, menelan harga dirinya yang sudah hancur lebur, dan menjawab dengan suara bergetar ketakutan bahwa dia akan segera mengerjakannya. Dia sama sekali tidak berani menatap mata atasannya. Setelah Baskara mendengus sinis dan pergi meninggalkan ruangan, Sukma menggeser kursinya berderit mendekati Raka. Sukma menyuruh Raka untuk bersabar menghadapi tabiat kasar Pak Baskara. Untuk mengalihkan perhatian, Sukma menyodorkan sebuah majalah bisnis eksklusif edisi terbaru yang dia temukan di ruang tunggu tamu ke atas tumpukan dokumen di meja Raka. Mata Raka yang lelah seketika terpaku kaku pada sampul depan majalah mengkilap tersebut. Jantungnya seakan berhenti berdetak di rongga dadanya dan napasnya tercekat. Di halaman depan majalah bergengsi itu, terpampang jelas wajahku mengenakan setelan elegan, berpose dengan senyum percaya diri dan tatapan mata yang sangat tajam menyiratkan kekuasaan. Judul besar tercetak tebal dengan tinta emas di bawah fotoku, mengisahkan tentang Evelyn sang ratu bisnis di balik kesuksesan raksasa Santika Group yang bangkit dari pengkhianatan pahit menuju puncak kejayaan tanpa batas. Tangan kasar Raka bergetar hebat saat jemarinya menyentuh gambaran wajahku di sampul majalah itu. Air mata penyesalan yang sangat panas menetes tanpa bisa ditahan, jatuh membasahi kertas majalah tersebut. Di detik itu juga, realitas menamparnya dengan sangat keras. Dia sadar sepenuhnya bahwa selamanya dia hanya akan menjadi penonton menyedihkan dari pinggir jalan. Dia hanya bisa melihat ratu yang dulu dengan bodohnya dia buang kini bertahta megah di puncak dunia, sementara dia sendiri harus membusuk secara perlahan dalam jurang penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya hingga akhir hayatnya. Di waktu yang sama saat tangis tanpa suara Raka pecah di gudang berdebu itu, aku sedang berdiri tenang memegang secangkir kopi di dekat jendela kaca raksasa di ruang kantor baruku. Kantorku ini terletak di lantai penthouse tertinggi sebuah gedung pencakar langit termewah di pusat kota. Pemandangan kota yang sibuk terbentang luas bagaikan miniatur di bawah telapak kakiku. Pintu kayu jati ruanganku diketuk dengan sopan, dan Maya, asisten kepercayaanku yang kini menjabat sebagai kepala divisi operasional, melangkah masuk membawa tablet di tangannya. Maya melaporkan dengan senyum profesionalnya yang hangat bahwa perwakilan investor asing dari Singapura sudah menunggu di ruang rapat VIP, dan semua materi presentasi sudah siap dieksekusi. Aku mengucapkan terima kasih pada Maya, dan memintanya menunggu sebentar sementara aku menghabiskan kopiku. Aku menatap pemandangan kota di luar jendela kaca itu sekali lagi. Ingatanku melayang sekilas pada hari pemecatan di ruang rapat yang dingin waktu itu. Saat itu, Raka dan Siska tertawa di atas penderitaanku, berpikir bahwa mereka telah mengalahkanku telak. Mereka berpikir aku akan hancur, menangis, dan memohon belas kasihan pada mereka agar diizinkan kembali ke kantor. Namun, mereka melupakan satu hal yang paling mendasar tentang karakter asliku. Ibu selalu mengajarkanku sejak kecil, bahwa orang yang benar-benar kuat tidak pernah meledak dalam amarah yang sia-sia. Kekuatanku selalu terletak pada ketenanganku, dan semakin dalam aku disakiti, semakin mematikan dan terukur perhitungan yang aku buat dalam bertindak. 30 menit adalah satu-satunya waktu yang aku butuhkan untuk meruntuhkan kerajaan ilusi mereka hingga rata dengan tanah. Dan seumur hidup adalah harga waktu yang harus mereka bayar mahal untuk meratapi hari di mana mereka berani mencoba menyingkirkanku. Aku meletakkan cangkir kopiku di atas meja, merapikan sedikit kerah jasku, memutar tumitku dengan anggun, dan melangkah keluar dari ruangan megah itu menuju masa depanku yang cemerlang. Sang ratu kini bertahta sepenuhnya sendirian, menguasai kerajaannya tanpa ada lagi satupun benalu pengkhianat yang berani mencoba menggoyahkannya. Cerita ini telah selesai, dan akulah pemenang mutlaknya.